Kenapa masjid kita tidak ramai? Karena azannya terlalu slow. Hayya 'alas shalah. Tapi di Payakumbuh yang azan adalah tentara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadonan talalo tajago. Semua yang tertidur, terlintur, termimpi lelap terbangun dari tidur lelapnya. Insya Allah semuanya akan meramaikan masjid. Kenapa? Polisi ke masjid, tentara ke masjid, Satpol PP ke masjid, pemuda Pancasila pun ke masjid. Pancasila. Dari mana Ustadz yakin masjid itu penuh? Karena yang azan adalah tentara-tentara. Unik Payakumbuh ini. Dandim membuat lomba bukan lomba sembarang lomba. Yang dibuat adalah lomba tahfiz Quran antar TNI. Lomba azan. Kenapa masjid kita tidak ramai? Karena azannya terlalu slow. Hayya 'alas shalah. Tapi di Payakumbuh yang azan adalah tentara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadonan talalo tajago. Semua yang tertidur, terlintur, termimpi lelap terbangun dari tidur lelapnya. Insya Allah semuanya akan meramaikan masjid. Kenapa? Polisi ke masjid, tentara ke masjid, Satpol PP ke masjid, pemuda Pancasila pun ke masjid. Pancasila. Itunya luar biasa. Kalau yang azan orang sipil, orang biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab dek jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau yang azan, yang lomba musabaqah, lomba azan yang diadakan oleh Dandim Payakumbuh kemarin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata jamaah? Siap. Ibu-ibu pun dapat berkata ke anaknya, "Maca lihat tuh, Pak polisi ke Mas Haji, Pak tentara ke Mas Haji, Satpol PP ke Mas Haji, pemuda Pancasila ke Mas Haji. Apaan?" Tapi insya Allah masjid yang besar itu nanti akan menjadi kebanggaan. Dulu 2 tahun yang lalu Ustaz Somad diundang ke Payakumbuh tausiah, hadir Pak Wali. Diingatkan Pak Wali tadi, Ustaz Somad masih ingat 2 tahun yang lalu tausiah terakhir di Payakumbuh. Ingat Pak Wali? Di pinggir jalan buat pentas, jamaahnya sampai naik ke atok rumah. Kini adojo naik katanya. Masyarakatnya antusias mendengar ceramah, malam-malam mati lampu pula. Setelah 2 tahun berlalu, alhamdulillah tidak mati lampu karena dibuat acaranya siang. Tapi masih lagi di pinggir jalan, panjang umur, tak ada aral melintang. Nanti kita akan tausiah di masjid 50 kali 60, terasnya 50 kali 60. Usaha saja tak mau berdoa, sombong. Berdoa saja tak mau berusaha, pesong. Apa pesong itu Pak? Miring. Maka sesuai ikhtiar, inilah dia ahlus sunnah wal jamaah. Allah hanya suruh kita ambil bambu, pasang pancing, cari cacing, letakkan ke tepi sungai, letakkan ke tepi kolam. Masalah ikan apa yang datang, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada ikhtiar dan usaha. Orang yang tidak mau berusaha, maka dia masuk golongan aliran sesat, kelompok Jabariyah namanya. Sedangkan kita berusaha. Apa usaha yang dilakukan oleh Pak Wali? Bangun masjid. Apa yang dilakukan oleh Pak Dandim? Buat lomba baca Quran, lomba azan. Apa yang dilakukan oleh Ustadz? Berceramah, mengajak.
ini usaha kita. Dengan usaha ini mudah-mudahan anak cucu kita tidak ada yang murtad, selamat dalam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini doa penting. Doa itu dari mulai diri kita sendiri. Orang tua, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tak berterima kasih kepada manusia, tak bersyukur pada Allah. Kita lahirkan mereka. Berapa kali dia tak jadi ganti baju hari raya karena sekolah kita. Berapa kali dia tak jadi makan karena kita menangis saat dia mau makan. Berapa kali dia terusir dari majelis akad nikah karena kita menangis membuat orang stres. Berapa banyak orang di pesawat matanya tajam melihat ibu karena anaknya menangis. Bayangkan perjuangan mereka hingga kita besar hari ini. Maka jangan lupa doakan ring satu orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring kedua istri dan anak-anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tapi ampun nak lo pandai berdoa bahasa Arab kau buya. Doa tidak mesti bahasa Arab. Kalau sholat mesti bahasa Arab, sepakat semua ulama. Tak boleh bahasa Indonesia. Berdoa pakai bahasa Indonesia dalam sholat, sholatnya batal. Katanya dalam sujud kita mesti berdoa. Betul. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba dekat dengan Allah waktu bersujud. Tapi waktu bersujud tak boleh berdoa bahasa Indonesia, batal. Dalam hati boleh. Kalau diucapkan tak boleh. Ya Allah, lakulah randang ambo 3 kontainer, batal sholat. Tapi saat berdoa, maka selalu saya doa 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami. Jangan sampai ikut aliran sesat. Jangan sampai ikut aliran pemecah belah. Jangan sampai jadi murtad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Sehat badan, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu, wa barakatan fil rizqi, berkah rezeki, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, dimaafkan, diampunkan segala dosa ketika dihisab. Nampaknya cameh mereka disapi putus. Tidak ada niat jahat. Putus dari pacaran langsung baralek gadang. Dan menyambui amin nanglah anak 30. Amin dia deh. Nya ndak tahu bininya manca lihat dari samping. Awas pulang bego. Jangan sabi amin tadi. Anak kemana kan ambo kece. Apa itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami yang tua-tua ini ibarat tanaman tunas hijau, berakar, berputih, berbuah, kuning, layu dan mati. Abdul Somad dulu hijau, sekarang sudah agak mulai menguning. Bukan giginya. Setelah itu dia pun akan layu dan mati. Siapa yang akan melanjutkan tampuk kepemimpinan di Payakumbuh, di Sumatera Barat, di Sumatera, di Indonesia? Yang akan melanjutkan adalah anak-anak muda kita. Kalau ada anak muda kita masuk tentara, ibu setuju? Anak muda kita masuk polisi, bapak setuju? Anak muda kita jadi anggota dewan, bapak ibu setuju? Mereka mesti selamat zahir dan batin. Apa yang mau diharapkan? Anak muda pecandu narkoba, menyusahkan orang tua, tak pernah membahagiakan, duit habis, sepeda motor dijual. Kisah nyata, bukan fiktif, bukan dongeng, merusak. Maka dalam peringatan hari jadi Payakumbuh yang ke-51 ini, saya ingin menekankan kembali, masjid berdiri, tapi mesti ada remaja masjid. Anak-anak muda tidak suka diceramahi lama-lama. Mereka ingin kepastian. Kalau ada penceramah, dia tak tahu kapan berakhirnya ceramah ini. Anak-anak muda bertanya, Ustaz, mau dibawa kemana hubungan kita ini?
Tapi kalau Ustadz Somad yang ceramah, mereka tahu. Kenapa? Mereka sudah ingat standar 600 ml 60 menit pasti berakhir. Anak muda tidak suka diceramahi. Mereka tidak mau monolog. Mereka mau dialog, bicara dua arah. Makanya buatkan pengajian khusus anak muda, dialog tentang narkoba, menghadirkan Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak PN, Ketua Pengadilan, satu dokter dari rumah sakit umum, satu ustadz. Pembawa acaranya anak muda. Yang membuat acara IO-nya, event organizer, anak muda. Acara dialog interaktif anak muda. Judulnya Bahaya Narkoba. Menghadirkan beberapa narasumber, polisi, tentara, jaksa, pengadilan. Semuanya sudah siap. Tinggal ketuk palu mau hukuman berapa tahun. Kenapa? Masyarakat Payakumbuh petualang explorer. Naik pesawat Abdul Somad dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 40 menit. Menginap di Jakarta menunggu pesawat subuh jam 2. Jam 2 malam naik pesawat dari Jakarta mendarat di Sorong, Papua. Sampai di Sorong, keluar dari airport, disambut dengan tarian Papua, diberikan mereka piring besar gambar burung raja Kasuari, burung apa namanya yang ekornya? Burung cendrawasih. Lalu setelah itu kaki Ustadz Somad diletakkan di atas piring besar. Setelah itu keluarlah ambo naik mobil. Tiba-tiba ada yang mengetok kaca. Tok 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 tok. Saya bilang apa nih ketok kaca? Ambo buka. Ada apa? Ambo orang Payakumbuh ya. 6 jam naik pesawat dari timur ke barat. Orang Payakumbuh juga di Papua. Bayangkan jauhnya perjalanan. Wahai saudaraku anak-anak muda, orang Payakumbuh yang ada di perantauan, sukses kalian di Papua, sukses kalian di Makassar, sukses kalian di Jakarta. Tak ada artinya kalau kalian tidak pulang membangun kampung halaman. Betul? Gagah-gagahan, bawa mobil mewah, ameh nan gadang, rupanya sadonyo kredit. Bukan itu maksudnya. Pulang ke kampung halaman, buat sekolah tahfiz Quran di kanagarian awak masing-masing. Setuju? Buat musola. Yang punya kekuasaan, bangun masjid dengan kekuasaanmu. Satu tanda tangan wali kota bisa membebaskan 5 hektar tanah untuk pembangunan masjid. Mumpung tanda tangan masih laku, pakai penanda tanganan pembangunan masjid. Hanya kalau ke atas itu menara tuh. Kalau ke bawah itu WC. Jangan nanti setelah tak ada kekuasaan barulah datang ke masjid mendengar ustadz ceramah berapi-api, ini pun berapi-api pula. Selesai tausiah ada pertanyaan jamaah. Ambo buya, apa yang bisa saya lakukan untuk membangun dakwah Ustadz Somad? Apa jabatan apa kini? Baru saya pensiun. Baca Yasin sila Pak. Dulu waktu berkuasa tak mau. Ini sesudah. Jangan tersinggung. Yang kebetulan sesuai cakapnya dengan cakap saya ini, keadaannya dengan yang saya sampaikan ini, jangan tersinggung. Karena orang tersinggung biasanya kena jantung mati. Ini ada anak pramuka membawa kresek. Adik pramuka, ini duitnya untuk apa nih dek? Hah? Penggalangan dana untuk bencana alam Semeru. Hebatnya di kota Payakumbuh, penggalangan dananya dibuat pakai kresek transparan yang nampak isinya apakah merah atau abu-abu. Masyarakat Payakumbuh tidak hanya peduli pada sholat berjamaah. Ada orang ke masjid rajin membangun masjid, sholat berjamaah, tapi tak ada peduli kepada saudaranya. Laisa minna, bukan golongan kami. Man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada saudaranya, falaisa minhum, maka dia tidak diakui keimanannya. Seimbang antara hablum minallah, masjid, sholat, zikir, baca Quran.
tapi juga kepedulian sosial kepada manusia. Insya Allah kedua-duanya ada di Payakumbuh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang memasukkan uang 100.000 masuk surga, amin. Yang 10.000 masuk juga, amin. Yang 2.000 agak lamos gitu. Mungkin yang kena bencana bukan saudara seagama, bukan la ilaha illallah, tidak Islam. Tapi kalau ada orang tenggelam, ada orang kena tsunami, ada orang kena gempa bumi, mau tertelan lumpur hidup, datang kita mengulurkan tangan, tidak perlu kita tanya apa agamamu. Islam, tolong. Tak Islam, matilah surang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda yang hari ini di depan kita sebagai relawan, mereka ini akan menjadi pemimpin masa depan di Payakumbuh, insyaallah. Tongkat estafet kepemimpinan tidak pernah kita ragukan. Pada hari jadi Payakumbuh yang ke-51 ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Kenapa 5 poin? Karena 51. Kalau 61, 6 poin. Kalau 71, 7 poin. Untuk mudah mengingatnya saja, supaya nanti kalau pulang ke rumah ditanya di orang rumah nanda ikut acara kita petang ini, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Entah, ambo pun tak lu ingat. Tepukau ambo dek bajunya dan rancak bana tu. Maka bertemu, berinteraksi sosial. Sekarang anak-anak muda banyak tak bergaul dengan orang, tidak kenal tetangga, tak punya kawan. Temannya cuman gadget, bangun tidur buka gadget, mau tidur malam pakai gadget, orang tuanya meninggal di fotonya pakai gadget, orang tuanya meninggal masuk liang lahat pun cuman dibuatnya streaming. Akhirnya dia, orang sholat jenazah pun dia streaming, live langsung. Hubungan kita rusak dibuat oleh gadget ini. Tapi gadget tidak selamanya salah. Handphone bapak tidak salah. Anak muda yang membawa plastik kresek untuk bantuan saudara kita di Semeru, silakan naik ke atas, karena ikan-ikan besar banyak di atas. Kalau yang di bawah kau nampaknya pantau saja. Kalau ikan paus, ikan hiu. Supaya satu sisi beliau mengumpulkan uang untuk Semeru, tapi di sisi lain nanti beliau punya kenangan. Saya dulu aktif pramuka, ditugaskan untuk mengumpulkan dana Semeru. Waktu itu penceramahnya almarhum Abdul Somad. Waktu itu tahun 2050 lah. Ibu-ibu waktu itu lah mati sadonya lah. Ambo pun mati juga. Tapi kita mendapatkan amal jariah mengalirnya insyaallah. Tentu depan orang tua sopan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi anak muda kita ini dibangkitkan semangatnya. Supaya apa? Diberikan dia peran. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa. Jangan sampai anak muda tak terbiasa duduk dengan wali kota. Begitu disuruh jadi protokol, berikut ini kita panggilkan protokol kita pada acara. Menyambut assalamualaikum sampai 3 kali macam assalamualaikum. Anak-anak muda kita. Tiba-tiba Pak Wali bertanya ke malaikat, masyarakat Payakumbuh lah masuk sadonya, 50% masuk Pak, dan 50 transit di neraka jahanam. Nauzubillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Almar'u ma'aman ahab. Orang tidak mau masuk surga sendirian. Saat senang, saat susah, dia ingin bersama. Pak Wali bertanya ke malaikat, masyarakat Payakumbuh ba'a, karena dia ingin, tidak mau dia saja yang selamat, warganya juga selamat. Masyarakat Payakumbuh ba'a, kata malaikat, insya Allah selamat. Nyoba tanya jo, bagaimana dengan Ustaz Somad? Kata malaikat, inyolah lamo di ruang VVIP menunggu bapak-bapak. Amin. Makasih ambo, itu doa supaya diaminkan. Karena pahala Ustaz kan buya, Ustaz Somad banyak ceramah, banyak pahalanya. Pahala ceramah ambola dihabiskan oleh 3 kelompok: subscriber, viewer, follower. Kita masuk surga karena doa orang-orang beriman. Makanya di akhir majelis ini nanti kita akan berdoa bersama, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala.
Yang di atas tempatnya tinggi, pakai atap, pakai kipas, pakai karpet, mulia di hadapan manusia. Saudaraku yang berada di belakang, tegak di atas tanah, tidak dihormati, tidak dimuliakan, tidak disanjung tinggi. Boleh jadi karena doa mereka lah kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara menyenangkan hati orang yang tak dapat tempat duduk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ingin Abdul Somad sampaikan adalah pemimpin. Kapolres pemimpin, maka dia nanti akan ditanya di akhirat tentang kepemimpinannya. Pak Dandim pemimpin, maka dia akan ditanya tentang bacaan salat pasukannya, tentang istiqamah mereka beribadah. Pemimpin bukan hanya sekedar memperhatikan seragam, pemimpin bukan hanya sekedar memperjuangkan uang makan, tapi juga ibadah mereka. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kau akan disoal, kau akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah, hembusan nafas, denyut jantung, paru-paru, buah pinggang, tetesan darah, langkah kaki, hayunan tangan, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berdagang, bertani, berkarya, bersosialisasi, semuanya semakin sukses dunia akhirat insyaallah. Doa kita sukses dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi tak cukup hanya sekedar itu. Banyak yang di akhirat masuk surga, tapi tetap kena jilatan api neraka. Dan kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Orang-orang kaya Payakumbuh, bayarlah zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kota. Karena kalau kita bayar sendiri, kita setorkan sendiri, kita khawatir hanya kepada tetangga dan kerabat dekat kita saja, karena kita tak punya data. Tapi orang Basnas Kota Payakumbuh tahu dia siapa yang fakir, siapa yang miskin, siapa yang mu'alaf, siapa yang susah, siapa yang gajinya tidak memenuhi upah minimum UMK. Maka ini lebih baik. Satu batang lidi tak bisa mengusir sampah, tapi kalau lidi menjadi sapu lidi, banyak yang bisa dilakukan. Ibu mungkin bayar zakatnya 250.000, bapak mungkin bayar zakatnya 100.000, tapi kali 100.000 orang, kalau zakat Anda 100.000 satu bulan, karena gaji Anda 4 juta, 1 juta 25.000, 4 juta 100.000. Jangan macam saya ikut CPNS dulu tahun 2008 saya ikut tes CPNS. Bunyi soalnya, Tono, Tini dan Tony menjaga warnet. Tony menjaga siang, Tony menjaga malam, Tini menjaga sore. Tony dan Tini tidak bisa kerjasama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama jaga warnet? Lama anggota manuang membaca soal tuh. S1 di Mesir sampai tahun, S2 di Maroko 2 tahun, menulis tesis bahasa Arab 300 halaman. Awak ingin pulang jadi dosen UIN, dosen hadis, nan ditanya Tony, Tini dan Tono. Gilo kerajo. Buatlah soal yang mengingatkan orang pada ibadah, yang mengingatkan orang pada ulama. Siapa sajakah tokoh-tokoh ulama yang berasal dari Payakumbuh? A. Inyak Jahu, B. Inyak Candung, C. Buya Hamka, D. Syekh Sa'ad Mungka. Insya Allah anak-anak yang hadir nih kaya-kaya semua, insya Allah. Semuanya punya tabungan 1 orang 1 miliar. Amin. Dari bunyi aminnya bantu ndak yakin nampaknya. 1 anak 1 tabungan 1 miliar. Amin. Kalau 1 miliar, kalau uang Anda 1 miliar, zakatnya 2,5%. Setelah nisab haul 1 tahun, kalau uangnya 1 miliar, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang dibayarkan ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Payakumbuh?
Memang kalau cerita zakat kok banyak nan lupa. Alhamdulillah orang Payakumbuh ingat, kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 1 miliar 25 juta. 50% dari kita punya tabungan 1 miliar 25 juta satu orang, maka sudah berdirilah rumah-rumah tahfiz Quran, ruko dibeli, diwakafkan, wakaf produktif. Selama ini kalau cerita wakaf, bayangan kita tanah kuburan. Itu ruko nan ada di jalan Payakumbuh saya wakafkan. Wah, akhirnya diterima. Ruko itu punya siapa, Pak? Ampun enggak tahu, Tasian punya. Mana bisa kita wakafkan ruko orang? Kita wakafkan, maka sejak itu berhentilah dia. Uangnya tidak lagi mengalir ke kantong, tidak mengalir ke rekening, tapi menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Ruko yang dijaga, dibangun, dikutip duitnya pagi, petang, siang dan malam. Tapi setelah kita mati, ruko itu akan dibagi-bagi, diperebutkan. Anak menantu, ahli waris habis mencabik-cabiknya. Tapi ada yang tak putus dengan kematian. Ruko wakaf, rumah wakaf, mobil wakaf. Ada mobil wakaf Pak Ustaz? Ada mobil wakaf ambulan. Ustaz Somad, itu mobil kami wakafkan. Banyak pasien ibu hamil susah, tak punya uang, meninggal di kampung karena tidak ada mobil ambulan. Diwakafkan mobil ambulan, harganya 240 juta. Mereka wakafkan, mengalir pahalanya. Dibuat di mobil ambulan itu gambar Ustaz Abdul Somad. Dikirim gambar. Ustaz setuju enggak kalau gambar Ustaz di mobil ambulan nih? Kecik ambo ndak usah, gantilah gambar orang lain. Ambo khawatir beko mencali ambo sakit sadonya. Dulu saya kuliah di Maroko, ada orang dari Payakumbuh ini, lokal staf, pegawai di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Maroko. Kami memanggilnya Mas Robi. Ternyata sekarang di Payakumbuh, sekarang berjumpa, bersilaturahim lagi. Beliau adalah waktu kami masih mahasiswa. Ambo waktu itu mahasiswa semester 1, beliau sudah jadi pegawai di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Hari ini berjumpa, bersua kembali. Ternyata kalau kita jumpa itu yang kita kenang adalah kenang-kenangan baik. Orang yang baik kita kenang, orang tak baik pun kita kenang juga sampai mati. Tapi karena orang Payakumbuh ini baik, maka kenangan baik itulah yang kita kenang sampai hari ini. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semuanya pertemuan antara orang baik-baik di tempat yang baik, dalam majelis yang baik, membaca ayat yang baik. Senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan insyaallah. Amin. Mesti dekat dengan bapak-bapak yang suka ke masjid, lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja, Pemko, pegawai di kantor. Usahakan kantor yang mengingatkan kita kepada Allah. Pemimpin Payakumbuh cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ulang tahun Payakumbuh, dibuat acaranya pengajian tabligh akbar. Bayangkan kalau pemimpin tak suka pengajian, ulang tahun diundang artis pakai rok sependek-pendeknya, pentas setinggi-tingginya, yang menonton atu-atu di bawah. Habis dunia, kiamat sudah dekat. Isinya sudah kiamat, dunia belum kiamat. Lebih parah kiamat isinya. Lingkungan tempat tinggal, musola, pengajian, dekat dengan Allah. Lingkungan di kantor, atasan, bawahan, hubungan baik. Lingkungan di medsos, Instagram silakan, tapi posting yang baik-baik. Facebook silakan, tapi wallnya isinya nasihat, pengajian. Grup WhatsApp silakan. Kalau grup itu mengingatkan pada Allah, kalau grup itu mengirim video ceramah, kalau grup itu grup orang soleh, teruskan. Tapi grup SMP, SMA dulu, grup yang hanya ingin mengajak CLBK, cucian lama belum kering, tak usahlah, karena itu hanya akan melalaikan dari Allah, melupakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sweet. Anak bapak ibu, anak bapak akan menjadi khotib,
Masya Allah, tabarakallah. Di Payakumbuh yang menjadi kameramen bukan cuma anak muda, anak-anak pun mensyuting juga. Luar biasa, berani-berani orang Payakumbuh ini. Di tempat lain anak kecil tidur, molor, mengantuk. Di Payakumbuh anak muda berani, gagah, perkasa. Entah apulan dimakan orang Payakumbuh kok. Karena makan randang. Masya Allah, tabarakallah. Pas itu pulau yang ambo pilih waktu makan dengan Pak Wali tadi. Pas makan banyak, ada ikan, ada ini, ada sayur. Ambo pilih rendang. Ternyata rendang di Payakumbuh ini, Anda mau merasakan rendang Payakumbuh, datang sendiri, rasakan. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena rasa tak bisa diwakili oleh kata. Rasa terlalu miskin untuk menceritakan. Kata-kata terlalu susah untuk mewakili rasa yang ada dalam lidahku. Rasaku bukan rasamu. Kuliner rendang bukan cuma makanan rendang, baju pun rendang juga. Luar biasa. Membuat batik dijual. Zaman dulu kalau mau jualan mesti punya kios, mesti punya pasar. Sekarang tinggal online saja. Anda mau mendapatkan rendang, silakan datang ke Payakumbuh, hubungi nomor kontak berikut ini. Nah, nanti tinggal potong ceramah Hamboko, tinggal diedit, isi untuk membantu. Masalah berapa royalti untuk saya, nanti kita bicarakan selesai. Anda ingin mendapatkan batik yang bagus, batik bumi Minangkabau, batik rendang, silakan datang ke Payakumbuh, hubungi nomor kontak berikut ini. Nanti video ini bisa dipotong, diedit, isikan nomor, kirimkan. Nanti kirimkan ke tim Ustaz Abdul Somad, akan saya upload ke Instagram yang followernya 5 juta berapa itu sekarang. Tidak ada mengambil royalti seperak haram sampai hari ini. Kenapa? Karena niat kita untuk mensupport anak muda supaya mereka tidak menjadi tanggungan orang tua, supaya mereka tidak menjadi sampah masyarakat, supaya mereka berperan, mereka menjadi anak-anak muda entrepreneur ke depan. Kalau anak muda hari ini berhasil, anak muda hari ini semangat, maka insya Allah Payakumbuh di masa akan datang akan disegani orang.